Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmelani Samosir, saya dari PIAUD 4 semester 7. Saya di sini akan memaparkan makalah saya yang berjudul Memahami Pemimpin sebagai Pengembang atau Pembina Organisasi di RA. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional, sistematis, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut Siagian, pengertian organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama serta terikat secara formal dalam rangka melakukan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan dalam ikatan yang ada pada seseorang atau beberapa orang yang dikenal sebagai atasan dan seorang atau kelompok orang yang dikenal sebagai bawahan. Pada umumnya, organisasi akan memanfaatkan berbagai sumber daya tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti uang, mesin, metode atau cara lainnya yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan terkendali. Pendapat yang berbeda adalah dari Robbins yang mengatakan bahwa organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasi secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi untuk mencapai suatu tujuan. Definisi ini menekankan secara organisasi adalah suatu sistem sosial yang perlu dikoordinasikan atau perlunya manajemen. Batasan organisasi akan berubah bagaimana tuntutan lingkungannya sehingga dikatakan relatif. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu sistem interaksi antara orang yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku bagi antar anggota organisasi dengan lingkungannya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Di dalam organisasi harus terdapat setidaknya 4 komponen utama, yaitu misi adalah alasan utama keberadaan suatu organisasi. Yang kedua, goals adalah tujuan-tujuan umum atau definisi fungsional organisasi yang dihubungkan dengan stakeholder organisasi. Yang ketiga, objektif adalah hasil atau sasaran yang spesifik, terukur dan terkait dengan tujuan. Yang keempat, behavior, mengacu pada produktivitas dari tugas-tugas rutin dalam pencapaian pertanggungjawaban perilaku dalam pencapaian tujuan, merupakan fungsi personalia. Di dalam organisasi terdapat organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal yaitu organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Struktur dalam organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab kepada personil dan untuk membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Organisasi informal. Interaksi antara orang dalam organisasi formal pasti akan menghasilkan sebuah perkembangan hubungan yang tidak saja hubungan struktural, terlebih pada organisasi persekolahan, di mana kekeluargaan menjadi salah satu landasan perilakunya.
Perkembangan hubungan dari interaksi orang dalam organisasi ini akan mengikat secara kuat statement dan komitmen setiap orang, sehingga muncul empati dan simpati satu sama lain. Hubungan inilah yang sering tumbuh selama organisasi formal itu ada yang dinamakan organisasi informal. Selanjutnya, dinamika kelompok dan pembinaan organisasi. Pada anggota organisasi merupakan hal yang sangat penting, karena di dalamnya terdiri dari beberapa karakter orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran tertentu. Konsep pembinaan tim dalam pelaksanaan tugasnya harus memperhitungkan dan memelihara interdependensi dengan kelompok lain. Tujuan pembinaan tim agar dapat mencapai sasaran, pengembangan hubungan interpersonal di antara anggota tim dan dapat menganalisa peranan dan tanggung jawab anggota tim, serta memperjelas tanggung jawab setiap anggota tim. Cara-cara pembinaan tim antara lain yaitu konsultan, mengumpulkan para anggota tim, meminta mereka menjelaskan persepsi serta sasaran yang hendak dicapai. Yang kedua, memberikan kesempatan pada para anggota kelompok untuk melakukan penilaian tentang kinerja. Yang ketiga, setiap anggota kelompok memuat daftar yang menggambarkan persepsi pencapaian kelompok tentang diri sendiri. Yang keempat, menggelar diskusi kelompok untuk menentukan jawaban apakah tujuan dari berbagai kelompok tidak sinkron atau terjadi distorsi dalam persepsi di antara anggota kelompok. Apakah terjadi perbedaan-perbedaan atau salah persepsi tentang niat dari suatu kelompok tertentu, atau terjadi perbedaan salah persepsi tentang niat, perbedaan akibat pemahaman yang berbeda tentang suatu istilah atau konsep. Baiklah, sekian pemaparan dari hasil makalah saya. Saya akhiri dengan mengucap alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.